Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan masuk langsung pada pembahasan tentang al-ihsan. Al-ihsanu lughatan. Al-ihsan atau ihsan secara bahasa itu artinya perbuatan kebajikan atau perbuatan baik. Ya. Jadi kalau kita mendengar ihsan itu adalah perbuatan baik, amalan kebajikan ya. Secara bahasa al-ihsan diddul isaah, lawan katanya al-isaah, yaitu keburukan. Ya, artinya keburukan. Berarti kebajikan atau al-ihsan lawannya adalah al-isaah yang artinya keburukan. Ya. Al-hasanah diddul as-sayyi'ah. Kita sering mendengar, oh hasanah, kebaikan-kebaikan, hasanat, kebaikan-kebaikan. Al-hasanah, perbuatan baik atau perbuatan kebajikan, lawan dari as-sayyi'ah, perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk. Jika dikatakan kepada seseorang bahwa orang itu muhsin, sering kita mendengar istilah muhsin, itu asal katanya ihsan. Ya. Muhsin itu artinya dia adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, pelakunya. Muhsin itu pelakunya, ihsan itu sifatnya. Ya. Jadi sering kita mendengar nama orang muhsin, itu bagus sekali artinya ya. Artinya orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang suka berbuat kebajikan. Muhsin, orang yang berbuat kebajikan, orangnya. Ya. Kalau kita katakan ahsin, nah itu kata kerja. Ahsin kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr, kata perintah yang menunjukkan pada seseorang yang kita panggil, ahsin, wahai engkau, berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Maksudnya senantiasalah Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik, senantiasalah Anda melakukan kebajikan. Ya. Ahsin, ya. Di mana kata ihsan ini dijelaskan di dalam kitab Tajul Arus lil Imam Az-Zubaydi, dijelaskan di situ ya. Ya, jilid 34 halaman 422. Kemudian al-ihsan istilahan. Al-ihsan secara istilah, maka ini ada dua. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berusaha untuk menghadirkan, ya, seolah-olah dalam peribadatannya kepada Allah dia bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah ini artinya bukan makna hakikat, tetapi maknawi, bahwa dia cinta dengan Allah. Ya, dia merasa diawasi, ya, dia merasa diawasi. Nah, ini maksudnya, ya. Tetapi ketika dia tidak bisa merasakan hal tersebut, maka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat dia. Ya, pasti melihat dia. Ini
salah satu bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita hadirkan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita ya melihat Allah. Artinya kita beribadah dengan cinta, dengan harap, dengan cinta. Kalau dengan cinta itu apa namanya? Kalau kita cinta sama istri, cinta sama anak, kita bisa rasakan. Nah, demikian ketika kita beribadah kepada Allah dengan rasa puncak cinta, itu seolah-olah ya kita ingin rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau derajat pertama ini tidak bisa dihadirkan, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita, melihat kita. Artinya kita beribadah dengan rasa takut. Ya, rasa takut. Karena Allah mengawasi kita. Maka derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah ada dua. Derajat yang paling tinggi itu yang pertama, cinta. Kalaupun tidak bisa, berarti yang kedua, takut. Ya, maka dalam ibadah itu ada unsur cinta, takut, harap. Ya, minimal seseorang rasa takutnya yang kuat. Walaupun rasa cintanya ada, tapi belum sempurna. Ya. Dan ini minimal derajat yang kedua. Ini maksudnya ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, termasuk diantaranya adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah wal jiddu fil qiyami bi huquqillah. Ya. Berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi memurnikan dan menyempurnakan hak-hak Allah yang telah dia lakukan. Ya, jadi ketika seorang hamba dia punya sifat ketika memenuhi hak-hak Allah itu apa? Menyembahnya, beribadah kepadanya. Dia penuhi semua hak-hak Allah dengan memurnikan ibadah tersebut kepada Allah, dengan melakukan ibadah itu dengan sesempurna mungkin dia lakukan. Misalkan ketika dia sholat, maka dia sholat betul-betul dia ya memurnikan sholatnya untuk Allah dengan sesempurna mungkin, dari caranya, pakaiannya, waktunya, khusyuknya itu dia usahakan sesempurna mungkin. Nah, ini dalam pemenuhan hak-hak Allah, ini ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ya, ihsan ilal khalqi, kepada makhluk. Yaitu huwa badlu jamil manafi' li ayyi makhluqin yakun. Ya. Dia berusaha mengerahkan seluruh hal-hal yang bermanfaat untuk dia berikan kepada makhluk apapun. Ya, kepada makhluk apapun. Ya. Artinya dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu dia berikan kepada makhluk yang kalau dikira makhluk itu bisa dapat manfaat. Manusia, ya, dia bisa bantu memberikan manfaat apa saja pada hewan dan seterusnya. Ya, ini ihsan kepada makhluk, ya. Nah, makhluk itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, dengan perbedaan-perbedaan objek kebaikan yang diberikan kepadanya. Artinya makhluk itu kan beda-beda. Ya. Ada yang kita berbuat ihsan kepada makhluk dari sisi memang melihat haknya, gitu. Melihat haknya, atau melihat kedudukannya, atau melihat pangkatnya, besarnya manfaat bagi dia, ya, dan keikhlasan dan kuatnya iman orang yang berbuat baik kepada orang lain. Ini berbeda-beda, keutamanya juga berbeda-beda, ya. Makhluknya juga berbeda-beda sesuai dengan kedudukan mereka yang berbeda-beda. Ya, misalkan kita berbuat baik kepada hewan, misalkan, gimana caranya? Ya, dipelihara, diberi makan, ya. Jangan dibiarkan.
Memelihara ikan, ya kasih makan, jangan dibiarkan dia mati. Ya. Ya. Kemudian kalau ingin menyembelih hewan kurban, sembelihannya pisaunya harus diasah dengan baik. Kemudian bagaimana caranya harus si binatang itu dengan baik, jangan kasar dan seterusnya. Ini ihsan kepada binatang, apalagi kepada manusia. Ini berkaitan dengan ihsan ya. Nah, taib. Kemudian selanjutnya kita buka halaman selanjutnya, al-farqu bainal ihsan wal in'am. Ya. Perbedaan antara ihsan dan in'am. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan. In'am anugerah sebuah nikmat, kenikmatan atau pemberian. Apa sih bedanya? Ya, perbuatan kebajikan dengan pemberian nikmat. Apa bedanya? Maka di sini dijelaskan, ihsan itu terjadi pada diri sendiri dan pada orang lain. Ya, pada diri sendiri dan orang lain. Sementara pemberian nikmat itu hanya pada orang lain. Ya, pada orang lain. Contoh, ya, ihsan untuk diri sendiri. Ya. Misalkan si Muhammad dia belajar agama. Dengan belajar agama dia paham, oh ini yang dilarang Allah, ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Muhammad boleh mengatakan saya telah berbuat baik pada diri saya. Ya, saya telah berbuat baik pada diri saya. Kenapa? Dia belajar agama, dia berarti berbuat baik pada dirinya. Dia telah ihsan kepada dirinya sendiri. Ya, itu ihsan kepada diri sendiri. Paham ya? Ya. Kemudian ihsan kepada orang lain. Ya, misalkan si Muhammad mengajarkan ilmu agama kepada Umar sampai Umar itu paham, maka si Muhammad telah berbuat baik kepada si Umar. Nah, ini ihsan. Ya. Kemudian in'am, pemberian nikmat. Pemberian nikmat itu hanya diberikan pada orang lain. Ya. Nikmat itu ada ketika ada yang memberi. Ya. Dan nikmat ini lebih, ya, yang paling berhak kita haturkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad berbuat baik kepada Umar dengan mengajarkan Umar agama atau mengajarkan Umar ngaji sampai si Umar pandai mengaji. Ya. Si Muhammad berbuat baik kepada Umar, betul? Tetapi Muhammad ketika dia pandai ngaji, dia bisa baca dengan lancar, dia bisa memahami makna-makna Al-Quran, dia merasa nikmat. Ya, maka tentu si Umar, ya, dia mengucapkan kalimat syukur atas nikmat yang Allah beri. Dia bersyukur kepada Allah karena pemberian nikmat atau pemberian itu terkandung di dalamnya syukur. Ya, terkandung di dalamnya makna syukur. Gak mungkin kita mengatakan alhamdulillah setelah saya pelajar agama, saya paham, saya berterima kasih pada diri saya sendiri. Boleh nggak? Boleh nggak berterima kasih pada diri sendiri? Nggak ada. Berterima kasih itu ucapan syukur kepada siapa? Kepada Allah, sang pemberi nikmat. Yang memberi nikmat siapa? Allah. Berarti kita, ya, mengucapkan nikmat atas pemberian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalkan si Muhammad belajar agama, ya, sehingga dia paham, maka si Muhammad telah berbuat baik pada dirinya. Dan si Muhammad pun setelah mempelajari bahasa Arab, dia bisa membaca kitab ulama, dia tahu hukum-hukum, dia merasakan nikmat. Yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Makanya si Muhammad telah diberikan nikmat kepada dia oleh Allah. Tidak boleh dia mengatakan aku bersyukur kepada diriku sendiri. Ya, aku bersyukur kepada Allah. Ya.
Kalaupun kita bersyukur kepada manusia ketika dia memberikan kebaikan, misalkan dia memberi kita sesuatu yang bermanfaat, ya kita berterima kasih kepadanya. Ini sebatas manusia dengan manusia, tetapi hakikatnya itu hanyalah perantara. Makanya Rasulullah mengatakan la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi sebatas berterima kasih kepada manusia tidak ada masalah. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara tadi boleh saja. Ya. Baik. Ini bedanya ya. Bisa dipahami? Baik. Kemudian selanjutnya al-amru bil ihsan wat targhibu fi minal Qur'an was sunnah. Ya. Perintah untuk melakukan perbuatan ihsan dan dorongan untuk melakukannya ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. Surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Itu pertama. Kemudian yang kedua untuk berbuat ihsan. Nah, ini kan perintah ihsan. Kemudian yang ketiga, ya, membantu kerabat, menolong kerabat. Ya, membantu kerabat berarti keluarga, kerabat. 3, ya. Kemudian Allah katakan wayanha, dan Allah melarang kalian untuk fahsya, melakukan perbuatan keji, mungkar, wal baghi, permusuhan. Ya. Permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalian supaya kalian ya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas ya, di dalam Al-Quran kaitan dengan ihsan, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan ihsan. Kemudian berkaitan dengan ihsan, terutama dalam ayat ini surah An-Nahl ayat ke-90, Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya, al-ihsanu fadilatun mustahabbun wa dzalika ka naf'in nas bil mal wal badan wal ilmi wa ghairi dzalik min anwa'in naf'i hatta innahu yudkhalu fi al-ihsanu ila al-hayawanul bahimul ma'kulu wa ghairihi. Ya. Al-ihsanu fadilatun mustahabbun. Perbuatan ihsan ini adalah perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang, nah, kata beliau, memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Nah, memberikan manfaat orang lain dengan tenaganya, dengan badannya. Memberikan manfaat kepada orang lain dengan yang lainnya, dengan ilmunya, atau memberikan manfaat dari jenis-jenis manfaat yang banyak yang lain kepada orang lain, ya. Dan termasuk di sini kata beliau adalah berbuat baik kepada binatang, hewan yang dimakan dan selainnya. Dan selainnya. Nah, ini subhanallah ya tentang ihsan. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan anjuran dan perintah ihsan, surah Al-A'raf ayat 56. Silakan di situ surah Al-A'raf ayat 56. Ya. Allah katakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang muhsinin. Ya. Jadi rahmat Allah itu apa? Dekat sekali dengan orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan tentang ayat ini, beliau katakan, fihi tanbihun zahirun ala anna fi'la hadzal ma'mur bihi huwa al-ihsanul matlubu minkum wa matlubukum antum minallahi huwa rahmatihi. Artinya di dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, ya, terdapat sebuah peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan atau amalan yang diperintahkan Allah, yaitu berbuat baik, ya, yaitu perbuatan ihsan yang dituntut oleh Allah dari kalian. Berarti dalam ayat ini apa? Yang pertama, perbuatan baik yang dituntut Allah terhadap kalian. Betul nggak? Yang kedua kata beliau, kebutuhan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rahmatnya. Yaitu berupa rahmatnya. Ya, perhatikan. Ya. Ayat ini kan jelas. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat baik. Maka Ibnu Qayyim mengatakan apa tadi? Dalam ayat ini begitu jelas, ada peringatan yang jelas dari Allah bahwasanya amalan-amalan yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini adalah yang pertama kata beliau, perbuatan baik yang dituntut oleh Allah dari kalian. Betul enggak? Perbuatan ihsan atau perbuatan baik yang dituntut Allah dari kalian. Betul? Kemudian yang kedua, kebutuhan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa kalian ingin mendapatkan rahmatnya. Ya, kalian ingin mendapatkan rahmatnya. Kemudian beliau mengatakan wa rahmatuhu qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat sekali dengan orang-orang yang muhsin, alladzi fa'alu ma umiru bihi, yang dimana orang-orang muhsin itu melakukan perbuatan baik kepada Allah yang mereka diperintahkan, seperti mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta. Nah, ini dijelaskan tentang bentuk ya ihsannya seseorang dalam beribadah kepada Allah adalah bentuknya mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta. Faqaruba matlubukum minkum wa rahmah, maka kebutuhan kalian ya akan dekat untuk kalian capai. Ya, artinya ketika kalian sudah melakukan perbuatan ihsan dalam beribadah kepada Allah dan selainnya ya kepada makhluk, maka kebutuhan kalian berupa rahmat yang Allah janjikan itu sudah dekat mencapai kalian. Sudah dekat mencapai kalian. Ya. Yaitu rahmat bihasabi adaikum limatlubihi minkum, karena berdasarkan pelaksanaan kalian terhadap perbuatan kebaikan-kebaikan tersebut. Wal ihsan alladhi huwal fil haqiqah ihsanu ila anfusikum. Maka ihsan hakikatnya adalah bagaimana kalian bisa berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ya.
Sebaik-baiknya orang adalah orang-orang yang berbuat baik pada diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak perlu untuk kita berbuat baik kepada Allah sebenarnya. Allah itu tidak butuh perbuatan baik kita. Betul enggak? Allah itu tidak butuh sebenarnya dengan kita. Kita itu yang butuh untuk berbuat baik untuk diri kita. Paham kan maksudnya? Itu hakikat manusia, dia itu butuh untuk berbuat baik pada dirinya. Dan perbuatan baik manusia, Allah tidak mengharap itu sebenarnya. Itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan Allah tidak butuh perbuatan baik manusia untuk Allah, tidak. Ya. Ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini disebut oleh Ibnu Qayyim li'annal jaza min jinsil amal. Karena sebuah perbuatan itu akan dibalas dengan perbuatan yang lain. Ngerti enggak? Ketika kita melakukan kebajikan, maka Allah akan janjikan rahmatnya untuk didapatkan. Rahmat Allah itu luar biasa ya. Kalau kita mendapat rahmat Allah ya selesai urusannya. Betul enggak? Ya. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Ya, maka kita sering berdoa minta rahmat. Ya, jangan hanya minta dilindungi dari api neraka. Itu sedikit. Kalau rahmat Allah itu semuanya. Ya, jauh lebih besar daripada itu. Nah, ketika kita berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, kepada makhluk, Allah janjikan kamu akan dapat rahmat. Al-jaza min jinsil amal. Amalan perbuatan itu akan dibalas dengan amalan yang lain. Seorang yang berbuat buruk dia akan dibalas dengan perbuatan buruk. Seorang yang berbuat baik dia akan dibalas dengan perbuatan yang baik. Seorang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bi a'malihim, ya, bi a'malihim. Fakama ahsanu bi a'malihim ahsana ilaihim bi rahmatih, kata Ibnu Qayyim. Manakala manusia telah berbuat ihsan kepada Allah, kepada selain Allah, maksudnya kepada makhluk, maka Allah akan berbuat baik kepada orang tersebut dengan Allah memberikan rahmatnya. Dengan Allah memberikan rahmatnya. Wa amma man lam yakun min ahlil ihsan fa inna lamma ba'uda 'anil ihsan ba'udat anhu ar-rahma bu'dan bi bu'dan. Bayangkan, manakala seseorang yang dia bukan termasuk orang yang ihsan, bukan termasuk orang yang melakukan kebaikan, bukan orang yang melakukan kebajikan-kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari rahmatnya dengan sejauh-jauhnya. Ya, dengan sejauh-jauhnya. Ya, dan barang siapa yang dia berbuat ihsan, maka Allah akan dekatkan dia dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi berbuat baik itu banyak ya. Berbuat baik apa saja dalam beribadah kepada Allah, kepada manusia, janjinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya itu dari Al-Qur'an ya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau mewajibkan setiap orang melakukan kebaikan dalam segala keadaan. Nah, jadi itu wasiat siapa? Wasiat Allah. Allah itu mewajibkan manusia untuk melakukan kebaikan, kebajikan untuk segalanya. Ya, untuk segalanya. Innallaha amarakum bil ihsan fi kulli syai'in wal muradu minhu al umumu syamilu lil insati hayyan wa mayyitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan ihsan dalam segala keadaan. Ya, untuk kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Yang dimaksud kata beliau adalah kebaikan itu diberikan kepada seluruh ya makhluk termasuk manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Contoh, ketika kita berbuat baik kepada orang yang hidup, sudah saya jelaskan tadi, membantu orang berbuat baik. Orang lagi susah kita bantu berbuat baik. Mengajarkan orang ilmu berbuat baik. Bagaimana manusia yang sudah mati? Doakan. Didoakan. Kalau ada hutang dilunaskan.
Kalau ada hal-hal difitnah, diluruskan. Itu berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau membaca surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti sambil mengatakan innallaha jama'a lakum al khaira kullah wasyarra kullah fi ayatin wahidatin fa wallahi ma taraka al adlu wal ihsanu syai'an min ta'atillah azza wa jal illa jama'ahu wa la taraka al fahsya'u wal munkaru wal baghyu syai'an min ma'siyatillahi syai'an illa jama'ahu. Artinya beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala kebaikan dan keburukan untuk kalian dalam satu ayat saja. Dan demi Allah, tidaklah keadilan dan ihsan meninggalkan sedikit pun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengumpulkannya. Dan tidaklah kekejian, kemungkaran dan permusuhan melewatkan sedikit pun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya. Jadi maksud Syekh di sini bahwa orang yang berbuat adil, orang yang berbuat ihsan, ya, tidaklah mereka itu meninggalkan sedikit pun ketaatan kepada Allah kecuali Allah akan kumpulkan mereka. Artinya orang yang berbuat adil, orang yang berbuat ihsan, ya, dia tidak akan meninggalkan untuk ketaatan kepada Allah kecuali pasti dia ketemu antara orang yang berbuat adil, orang yang berbuat ihsan, Allah akan kumpulkan dengan ketaatan. Gitu, paham ya? Melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya. Begitu juga sebaliknya, tidaklah orang yang suka berbuat keji, kemungkaran, permusuhan, ya, tidaklah mereka meninggalkan sedikit pun dari kemaksiatan kepada Allah kecuali Allah kumpulkan. Artinya, ya, mereka yang suka berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan, ya, tidaklah mereka sedikit pun meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kecuali mereka dikumpulkan dengan kemaksiatan tersebut. Nah, ngerti kan maksudnya? Ya, berarti akan berkumpul antara orang yang keji dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, akan Allah kumpulkan itu semua. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan miftahu husulir rahma al-ihsanu fi ibadatil khaliq wa sa'yu fi naf'i abidihi, ya. Kunci untuk mendapatkan rahmat Allah, kata Ibnu Qayyim, ya, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan, berbuat ihsan atau berbuat kebajikan atau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh, ya, dalam memanfaatkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, qala aidan fa innal ihsana yafrahul qalb wa yashrahus sadr wa yajlibun ni'am wa yadfa'un niqam tarkuhu yujibu dayyim wa dayyiq yamna'u wusulun ni'am ilaih fal jubnu tarkul ihsan bil badan wal bukhlu tarkul ihsan bil mal
Apa kata Ibnu Qayyim? Sesungguhnya perbuatan ihsan itu akan dapat melapangkan, dapat membahagiakan hati. Jadi kalau perbuatan baik apa saja, terutama kepada Allah dan kepada makhluk, itu dapat melapangkan hati. Ya. Dapat membahagiakan hati, melapangkan hati, mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesengsaraan dan meninggalkan perbuatan ihsan, maka konsekuensinya dia akan merasa terhimpit dadanya. Dia akan merasa sempit dadanya. Ya, terhimpit ya. Dan dia akan tercegah untuk mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Qayyim. Fal jubnu, orang yang pengecut. Ya, ini kata beliau ya. Al jubnu, orang yang pengecut, orang yang lemah hatinya. Tarkul ihsan bil badan, ciri-ciri orang pengecut itu sebabnya. Salah satunya adalah mereka meninggalkan berbuat baik dalam meninggalkan perbuatan baik dari anggota tubuh. Contoh, jihad fisabilillah itu kan ihsan, betul nggak? Berjihad di jalan Allah, ya itu kan ibadah tubuh, ya kan, anggota tubuh. Nah orang yang pengecut itu meninggalkan perbuatan ihsan dalam anggota tubuh. Ya. Contoh nyembelih kurban, takut darah, takut apa? Itu pengecut. Ya. Itu meninggalkan perbuatan baik dari anggota tubuh. Ya, lemah hati dan seterusnya. Kemudian wal bukhlu tarkul ihsan bil mal. Nah, ya. Orang yang pelit, orang yang kikir, ya. Mereka adalah ciri-cirinya meninggalkan ihsan dari harta. Ya. Maka kenapa orang itu jadi pelit? Karena dia tidak berbuat ihsan dengan harta. Ngerti gak maksudnya? Ini disebutkan Ibnu Qayyim, bukan kadang-kadang ya. Al-bukhlu tarkul ihsan bil mal. Orang yang pelit, orang yang kikir itu dikarenakan mereka tidak berbuat ihsan dengan hartanya. Orang yang pengecut tidak berbuat ihsan dengan badan anggota tubuhnya. Ngerti gak? Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala.